kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan penyertaan-Mu yang masih kami dapat rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan harian kami. Kiranya Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menuntun langkah dan hidup kami. Tuhan juga yang memberkati segala aktivitas kami pada pagi hari ini hingga pada malam hari nanti. Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Amainang dan saudara-saudari sekalian, renungan kita pada Senin 11 Maret 2024 tertulis dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya 57. Beginilah dalam bahasa Batak. Saya didongani Jahoba debatai mahita songonang didongani akka upuk tanah jolo. Saya unang maita ditadikon ibana hita manang mambalokon hita. Dalam bahasa Indonesia, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Amanginang saudara-saudari sekalian, tentunya dalam kehidupan kita pernah mendapatkan sebuah prestasi, sebuah keberhasilan, baik dalam dunia pekerjaan, persekolahan atau perkuliahan, ataupun di dalam dunia hal yang lainnya. Tentunya keberhasilan dan prestasi ini tentunya jeripaya usaha yang kita lakukan, mulai dari latihan, persiapan yang kita lakukan untuk mencapai prestasi tersebut. Namun, hal ini juga kita belajar dari Raja Salomo, di mana Raja Salomo selesai melakukan pembangunan Bait Allah di tengah-tengah bangsa Israel, di mana Bait Allah ini ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel sejak lama. Tentunya prestasi yang dia lakukan oleh Raja Salomo ini menjadi sebuah prestasi yang memasyurkan namanya. Bahkan sampai saat ini bait suci Allah tersebut masih dikenal dengan bait Allah, bait suci Salomo. Bagi seorang raja tentunya prestasi ini sangat menguntungkan, sangat menunjukkan kebesarannya, sangat menunjukkan keagungan namanya sebagai seorang raja. Namun Salomo memilih sikap yang berbeda. Bagaimana dengan kita, Manginang? Apakah kita memiliki sikap yang menyombongkan diri atau kita merendahkan diri karena prestasi kita ini bukan hanya karena keberhasilan kita saja, tapi oleh penuntunan Roh Kudus Allah kepada kita? Hal ini juga yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika Raja Salomo mencapai prestasi tersebut. Ia tidak menyombongkan diri bahwa ia berhasil membangun bait Allah tersebut. Tetapi ia dalam doanya, dalam permohonan berkatnya yang ia sampaikan bagi orang Israel, Salomo mengajak orang Israel untuk mengingat penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan Allah yang telah ia lakukan kepada nenek moyang mereka. Ketika kita lihat kilas balik tentang kisah Israel, bagaimana perjuangan pengorbanan kehidupan mereka, ini yang juga dialami oleh Raja Salomo. Raja Salomo mendoakan bagaimana supaya orang Israel mengingat siapa penyertaan Tuhan Allah yang telah dalam kehidupan mereka. Jangan sampai Tuhan meninggalkan dan membuang mereka. Salomo juga meminta orang Israel untuk mengingat ketetapan Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Tentunya seruan ini dimaknai sebagai peringatan Raja Salomo agar orang Israel lebih mengingat Tuhan dibandingkan jasanya sebagai seorang raja yang membangun bait Allah. Ini Amainang sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Raja Salomo. Raja Salomo tidak menyombongkan dirinya saja yang sudah berhasil membangun sebuah bait Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Raja Salomo mengingatkan bangsa Israel untuk selalu mengingat penyertaan Allah kepada kehidupan mereka. Karena bait Allah itu bukan hanya hasil jeripaya dari Salomo, tetapi juga penyertaan Allah dalam penyertaan pembangunan gedung bait suci tersebut. Tentunya Manginang saudara-saudari sekalian, ketika kita mendapatkan sebuah prestasi, ini membuat manusia terkadang menjadi lupa diri, menyombongkan diri, dan manusia jatuh dalam kesombongan, kecongkakan diri bahwa dirinya sudah lebih hebat, sudah lebih prestasi dibandingkan yang lain.
Namun ketika kita lihat respon dari Raja Salomo ini, inilah yang patut kita tiru. Ini yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita mendapatkan sebuah prestasi bukan semata-mata hanya karena keberhasilan kita saja, tetapi marilah kita mengingat ketetapan siapa yang menuntun dan menyertai kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah selalu penyertaan Tuhan dan ikutilah ketetapan dan jalan kebenarannya. Sesuai tema kita pada hari ini, senantiasa mengingat penyertaan Tuhan. Di saat apapun, di saat galau, susah, senang kehidupan kita, senantiasalah kita mengingat kehidupan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena dalam buayan duniawi, prestasi, pujian, apresiasi yang membuat kita lupa akan penyertaan kepada Tuhan, lupa kepada siapa kita bermohon dan mengucap syukur. Jadi Aminang dan saudara-saudari sekalian, hendaklah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin mengingat, senantiasa mengingat siapa penyertaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak menyombongkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Sama seperti Raja Salomo yang tidak mengagungkan dirinya sendiri saja, tetapi ia mengingat penyertaan Allah diumpamakan dalam kisah bangsa Israel. Begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.